Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang kewajiban pencatatan dan pembukuan. Nah, kelompok kita terdiri dari saya sendiri, Satrio Wicaksono, yang kedua Asma Wahyuningrat, yang ketiga Nawardri, selanjutnya Antoni Nathanael, yang terakhir Mas Aibit Iskil Firdaus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dari berbagai hal. Yang pertama tentang pengertian, apa itu pengertian pencatatan, pengertian pembukuan, terus perbedaan pembukuan PSAK dan pajak, seperti itu. Terima kasih. Untuk dasar hukumnya, terdapat di Undang-Undang KUP Pasal 28, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur yang berisikan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk dengan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, yang disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur guna untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya perbedaan pembukuan PSAK dan pajak. Peraturan-peraturan mengenai prinsip-prinsip pembukuan yang diatur dalam UU KUP Pasal 28 dibandingkan dengan yang tertuang dalam PSAK. Yang pertama, ada etikat baik. Dalam UU KUP Pasal 28 ayat 3, pembukuan dan juga pencatatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Prinsip ini sudah relevan dengan apa yang diatur dalam IFRS maupun PSAK. Selanjutnya yang kedua, penggunaan huruf, angka, mata uang, dan bahasa. Dalam UU KUP Pasal 28 ayat 4, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang, rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Di IFRS maupun PSAK belum dimuat. Selanjutnya, masih ada di bab perbedaan pembukuan PSAK dan pajak. Nomor 3. Taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas, yaitu pada UU KUP Pasal 28 ayat 5 yang berisi tentang pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat ada informasi minimal dalam pembukuan, yaitu pada UU KUP Pasal 28 ayat 7 yang berisi tentang pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, nomor 5, ada waktu dan tempat penyimpanan dokumen, yaitu di UU KUP Pasal 28 ayat 11 yang berisi tentang pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita utarakan bisa bermanfaat ilmunya bagi teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.